Dulu ada seorang laki-laki wali min auliyaillah, tapi jomblo. Nah nih, dari tadi kan yang saya ceritain urusan suami istri nih, bagiannya jomblo nih ya, yang belum nikah. Ada seorang wali min auliyaillah, seorang ulama laki-laki, usianya sudah di atas 40 tahun, tapi dia belum nikah. Pernah beberapa kali hampir nikah tapi gagal gitu. Heran dia. Satu waktu dia doa sama Allah, ya Allah, kalau kiranya saya tidak diberi jodoh di dunia, sekurangnya kasih tahu saya siapa jodoh saya di akhirat. Doanya antik ini ya. Saya sih tidak sarankan adik-adik untuk doa kayak begini. Ya Allah, kalau nggak datang jodoh di dunia, jodoh di akhirat aja deh. Enggak lah, di dunia juga ya, biar melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman saya sekalian, subhanallah, karena dia memang orang soleh dan seorang wali min auliyaillah, seorang ulama juga, doanya diijabah. Malam harinya dia mimpi diberitahu calon istrimu di surga, Fulana bintu Fulan al-Fulani di daerah Fulani. Kebetulannya laki-laki tersebut, waliullah ini, punya jadwal kajian, undangan menyampaikan tausiah di daerah tersebut. Biasa kan pengajian laki-laki kan malam hari. Habis selesai tausiah, dia nanya pada jamaah yang hadir di masjid itu. Dia bilang, ada yang kenal nggak Fulanah bintu Fulan al-Fulani? Tidak ada yang kenal ternyata. Misalnya di Banjar gitu ya, nggak ada yang kenal. Besoknya dia punya kajian di daerah yang lebih dalam lagi, di kampungnya. Saya nggak tahu kampungnya Banjar, misalnya Malam ya. Teman-teman sekalian, jadi dia dakwah ke dalamnya kampung itu. Dia tanya abis selesai majelis, ada di sini yang kenal sama perempuan namanya Fulana bintu Fulan Fulan? Ada orang di belakang, dia bilang, saya kenal Pak Ustadz. Dia maju ke depan, boleh kasih tahu alamatnya? Tapi Pak Ustadz kenapa tanya dia? Memangnya kenapa, kata Ustadz? Dia adalah perempuan yang tidak bergaul di antara kami. Dia tinggal bersama kambing-kambingnya, menggembala kambing di atas lereng bukit. Oh iya, dikasih tahu alamatnya. Dia bilang, makasih, saya ada keperluan sama perempuan tersebut. Besok paginya dia pergi ke daerah kampung itu. Sampai dia pergi ke rumahnya perempuan tersebut. Bener teman-teman, itu si perempuan itu tidak bergaul dengan siapapun. Dia hanya tinggal sendirian di satu gubuk yang di sekelilingnya ada kambing-kambingnya. Dia menggembalakan kambing. Yang dia heran, di depan rumahnya perempuan tersebut, kambingnya sedang peluk-pelukan, sayang-sayangan sama serigala. Padahal biasanya serigala menerkam kambing, kambing lari dari serigala. Tapi karena dia seorang waliullah, dia tahu, Masya Allah, ini rahmat Allah turun sangat besar sekali kepada perempuan ini, sampai membuat kambing sama serigala dituruni rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, sampai yang mestinya musuhan jadi saling sayang. Dia pun kemudian ketok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fulana bintu Fulan al-Fulani. Yang di dalam nyaut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Fulan bin Fulan al-Fulani. Tahu siapa yang datang? Wih, ini wali ketemu waliyah nih. Kemudian perempuan tersebut menjawab, Rahmin inda babi, pergilah jauh-jauh dari pintuku, bukan di dunia tempat kita bertemu. Wah, luar biasa ya. Jadi nih perempuan kalau solehah nih bisa jadi waliyah nih, memang bukan main-main. Kata laki-laki tersebut, baik, saya akan pergi dari pintumu ini. Saya hanya ingin tahu amal ibadah apa yang diterima oleh Allah darimu,
sehingga membuat rahmat turun begitu banyak terhadapmu sampai membuat kambing sama serigala sayang-sayangan di depan pintumu itu. Kata perempuan tersebut, saya nggak tahu, tapi barangkali ada Husailah, ada satu sifat kecil yang saya punya dalam diri saya. Apa itu? Dengerin nih. Saya kalau lagi panas tidak berharap dingin. Saya kalau lagi dingin tidak berharap panas. Saya kalau lagi sehat tidak berharap sakit. Kalau lagi sakit tidak berharap sehat. Saya kalau sedang kaya, sedang mampu, sedang punya rezeki, tidak berharap miskin. Saya kalau sedang miskin tidak berharap kaya. Dalam keadaan apapun Allah menempatkan saya tahu itu adalah hal terindah yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Saya akan berterima kasih kepada Allah atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata laki-laki ini, innaha laysat husailah, innaha khoslah kabirah la yu'tiha Allah illa lil ahbab. Itu bukanlah sifat kecil, itu adalah sifat besar yang